pelayan. Iwa, mahasiswa. Naufal, mahasiswa. Nama saya Syahrul. Iya, nama saya Julianadi Saputra. Kerjanya marbot masjid. Sama marbot masjid. Harusnya sih boleh sih ya, soalnya kan kayak semua perbuatan itu kan pasti ada sebab akibatnya juga kan. Kalau misalnya dia udah melanggar peraturan kan, seenggaknya tertera jelas gitu dendanya seperti apa, kayak gitu. Boleh, karena dia kan sama, perlu juga kan untuk biaya operasional untuk apa. Kalau enggak nanti bisa bangkrut dong banknya. Ya, denda itu sifatnya adalah kita ingin menegakkan sebuah ketaatan nasabah terhadap regulasi ataupun kontrak-kontrak yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, ya. Seperti halnya tadi ya, pembiayaan. Kalau nasabah telat dalam hal menyicil angsurannya, tentu ini juga ada kesepakatan. Tapi gini, kalau Bank Syariah ini dia mengenal sistem atau prinsip kekeluargaan, ya. Bahwasanya Islam betul-betul tidak saklek ya, harus ini itu. Tapi kita bisa bernegosiasi tadi ya, seperti saya bilang tadi. Nah, sehingga nanti ada sebuah ketercapaian yang bisa diambil oleh kedua belah pihak. Nasabah juga oke, dan juga Bank Syariah juga oke gitu. Tetapi prinsipnya ada denda ini tentunya untuk menegakkan ketaatan nasabah ya, untuk bisa memperhatikan kontrak-kontraknya. Sesuai kesepakatan saja. Kalau misalkan masing-masing setuju, boleh. Tapi kalau tidak, ya mungkin enggak. Sama, sesuai akad aja nasabah sama bank aja. Dimana ininya menentukan ada ininya apa ini enggak. Ya, tentunya saya sebagai nasabah kalau dalam kasus itu tentu saya akan mengakui kesalahan saya gitu. Jika saya sudah mengetahui apa isi kontrak-kontraknya ataupun janji-janjinya gitu kan, kemudian saya harus lakukan itu. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya saya sudah mengetahui pure isinya, tetapi memang ternyata ada lagi nih perjanjian-perjanjian yang di luar dari isi kontrak tersebut, tentu saya akan menolak karena tidak sesuai dengan akad di awal gitu. Jadi istilahnya kalau dari segi sistem syariahnya ataupun fikih muamalahnya harus jelas dari awal ya, harus ada A sampai Z. Dan nanti selama proses transaksi itu berjalan, ya kita sama-sama melihat gitu. Oh, ada nggak perbedaan gitu atau masih sama? Kalau masih sama dan saya betul-betul salah, tentu saya akan bahas denda tersebut seperti itu. Ya berkenan sih, soalnya kan udah kayak peraturannya gitu kan. Terus juga itu kayak akibat dari saya sendiri gitu yang lalai. Bersedia, tapi kita negosiasi dulu sama Bank Syariahnya. Bisa sedikit, enggak untuk kayak semacam apa, uang keterlambatannya itu ditambah sedikit aja gitu. Tidak. Karena kita lihat situasi dulu. Misalkan kalau misalkan dia kayak masa-masa pandemi gini, dia tidak ada pemasukan, terus jatuh waktu tempo, dipaksa untuk bayar, dia bayar pakai apa? Sedangkan dia aja belum ada pemasukan. Mungkin ada keringanan yang lain opsi. Kalau saya sesuai akadnya, misalnya kalau nggak ada terlambatan, mungkin kita ngomong dulu ke banknya bagaimana. Mungkin masalah pandemi apa pendapatan kita ini yang agak berkurang, agak susah gitu aja. Bernegosiasi kali ya, mungkin kalau Bank Syariah. Saya melihatnya bahwasanya Bank Syariah ini masih lebih bernegosiasi gitu. Karena hari ini Bank Syariah juga masih berusaha untuk mengajak masyarakat berhijrah dari yang tadi yang monaas di konvensional keuangannya ataupun tabungannya ke Bank Syariah gitu. Negosiasi. Bernegosiasi. Sama kita harus bernegosiasi dulu, bank sama nasabah itu harus sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Syariah Nasional MUI sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa untuk lembaga keuangan syariah, untuk lembaga bisnis syariah dan lembaga ekonomi syariah telah mengeluarkan lebih kurang 4 fatwa yang terkait dengan topik bahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah fatwa nomor 17 tahun 2000. Fatwa itu berjudul ya,
sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Yang kedua, Fatwa nomor 43 tahun 2004 yang judulnya adalah ganti rugi atau ta'wid. Kemudian fatwa yang terkait dengan perhitungan biaya real akibat ta'wid itu. Ya, itu fatwa nomor 129 tahun 2019. Title fatwa itu adalah biaya real sebagai ta'wid akibat wan prestasi. Artinya nasabah tidak memenuhi kewajibannya ya sebagaimana perjanjian yang telah dilakukan. Dan ada lagi sebetulnya satu fatwa yang masih terkait dengan hal itu, terutama terkait penggunaan dana dari fatwa nomor 17 ya. Sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran yang disebut dengan takzir, denda sosial. Jadi bagaimana denda-denda sosial ini ya di fatwa itu, fatwa 123 2018, penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah atau lembaga ekonomi syariah. Jadi beberapa pernyataan tadi sungguh tepat bahwa pengenaan denda ya, kepada nasabah yang wan prestasi itu memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Nasabah yang wan prestasi itu bisa jadi karena dua faktor. Pertama karena force majeure, kondisi yang memaksa, yang ia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Untuk seperti ini, maka tidak boleh kita kenakan baik itu takzir, denda sosial, atau ta'wid, ganti rugi. Sebagaimana fatwa nomor 17 tahun 2000 dan fatwa 43 tahun 2004. Yang boleh dikenakan takzir, denda sosial, atau ta'wid, ganti rugi, adalah nasabah ya yang melakukan pelanggaran ya at-ta'addi ya atau nasabah yang melakukan ya tindakan fraud ya yang menyebabkan lembaga keuangan syariah mengalami kerugian. Banyak dasar-dasar dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat para ulama tentang bolehnya mengenakan ya denda sosial, takzir, denda yang bentuknya ganti rugi, ta'wid ya kepada nasabah, kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran akad dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Lihatlah bagaimana ini adagium tertinggi dalam ekonomi syariah, dalam transaksi syariah di dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Ya, ada satu statement yang penting di dalam ayat itu, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan kamu tidak dizolimi. Kamu tidak merugikan pihak lain, tapi juga kamu tidak dirugikan. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la doror wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, merugikan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan, merugikan pihak lain. Ya, jadi equal ya dalam hubungan transaksional. Dan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran atau kewajiban ya adalah suatu kezoliman. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas ya riwayat beberapa perawi hadis yang utama, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang sangat populer, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu.
ya, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu untuk membayarnya, maka halal ya harga dirinya dan hukuman atasnya. Jadi ada sanksi, ada punishment yang boleh dikenakan kepada orang yang mampu yang menunda-nunda pembayaran. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap kita sebaiknya ketika kita sebagai nasabah, ya, memang kita telah melakukan tindakan yang ta'addi tadi, kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya, taksir, kita tidak melakukan sesuatu yang mesti kita lakukan, mukhalafatus syurut, kita tidak memenuhi syarat-syarat dari akad perjanjian yang telah kita tanda tangani. Sepatutnya bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, ia menerima konsekuensi itu sebagai sikap insaf atas kekeliruannya, atas kesalahannya. Ya, bukan malah ia mencari-cari celah untuk menghindari kewajibannya. Ya, karena hutang piutang ini memang luar biasa beratnya dalam pandangan Islam. Ya, untuk itu kita harus berhati-hati ya, terkait dengan transaksi yang sifatnya non cash and carry ini, ya, yang deferred payment, ya, yang transaksinya tidak tunai. Apa yang harus dilakukan? Saran kami pertama adalah bahwa setiap hutang piutang itu wajib dicatat, sebagaimana perintah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi ya untuk waktu tertentu di masa yang akan datang, yaitu hutang piutang, maka catatkanlah. Yang kedua, aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad yang telah kita buat, yang telah kita sepakati. Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, berhati-hatilah terhadap hutang ini. Karena hutang ini ya akan menyebabkan kita menderita, ya, mendapatkan bencana, mendapatkan reputasi yang buruk. Kita akan mengalami situasi yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, hutang yang tidak terbayarkan itu akan dibawa sampai nanti ke alam akhirat. Bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan semua orang-orang yang syuhada, yang mati syahid itu diampuni dosanya, kecuali hutangnya. Jadi kalau ada hutang, ya tidak jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hadis Nabi SAW, roh manusia itu belum bisa sampai kepada Allah. Ya, dia masih bergantung, floating, sampai ia membayar hutangnya, sampai ahli warisnya membayar hutangnya. Dan banyak hadis yang lain yang kita harus berhati-hati sekali, karena hutang kita kepada manusia dalam hablum minan nas nanti menjadi sumber ya bagi kreditur di mana kita berhutang kepadanya. Ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya yang diambil dari pahala-pahala kebaikan kita, dan dosa-dosa yang bersangkutan akan ditimpakan kepada debitur yang tidak membayar hutangnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari azab dan dari siksa yang disebutkan dalam beberapa riwayat tadi, karena kita tidak membayar hutang kita sebagaimana yang telah diperjanjikan. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Kita awali dengan takjil, kemudian berdoa. Kita lanjutkan dengan iftar. Semoga juga kita bisa menunaikan sholat isya, sholat tarawih, berdoa di keheningan malam. Di 10 yang terakhir ini, insya Allah, Allah akan mengijabah doa-doa kita dan menerima amal ibadah puasa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.